Sebenarnya kita nggak ada spesifik jawaban karena kita mindsetnya dari awal bukan single, album. Oke. Tapi kita ngobrol sama My Music, sama produser di lagu ini, Adi Gopinda. Kita bareng-bareng menentukan kayaknya kita start dari lagu ini. Jadi dari The Casmalanya kita siapin songbank 10-12 lagu gitu. Oke. Nada yang paling sering muncul di satu lagu ini yaitu 2 bar pertama dari refrainnya, itu yang jadi melodi interlude, itu yang jadi melodi intro, itu yang jadi melodi ref. Nah kemudian string section ini kebetulan yang tulis Mas Irfan. Jadi demonya kita bikin guide-nya, intronya itu not ref. Baru ditambahin setelahnya ada string section dari Dika Casmala dan 5 piece strings yang lainnya yang tulis Mas Irfan, yang kondak Mas Denny ya. Ya, itu benar. Kalau Irfan kan main nama Erwin Gutawa lama ya. Emang sering nama Erwin. Semua sih sering. Saya dari tahun 2000 udah rekaman nama Erwin. Jadi saya sama Irfan tumbuh di eranya Krisya memang. Tapi kalau dibalik lagi, memang grafik aransemennya kita mau balik ke 80-90-an. Jadi kalau misalnya orang dengar kayak Krisya ya memang kita arahnya ke sana, 80-90-an. Krisya yang lama ya, sebelum Erwin gitu. Jadi memang kita bawa ke sana 80-90, dimana musiknya banyak harmoni, terus mulai dengan intro yang manis ya, karena sekarang udah jarang ya gitu ya. Sekali lagi itu akan membedakan Casmala dengan yang lain kira-kira gitu. Tapi kalau dari gue pribadi itu menurut gue sentuhannya Bu Melto Pasto, karena vokal directornya Bu Melto, dia yang nahan vibranya, terus yang bikin yang decide bahwa ini harus di double tracknya itu. Udah kayak Chris ya, kalau nyanyi 2 kali. Nah, Peternya 2 kali tuh. Gitu sih. Di musisi Yang yang paling utama adalah biasanya kan rekaman tuh kita pakai program atau adisional ya. Lagu ini spesial yang main drum Peter. Itu satu. Kedua, kita emang nyari sound drumnya yang vintage. Kita dapat Ludwig yang emang drum vintage yang kayak dipakai di Beatles. Jadi Peter adaptasi sama drumnya udah kayak vintage, jadi otomatis ke bawah semuanya gitu. Mungkin kalau instrumen ada yang agak sedikit berbeda, mungkin ada sitar ya Mas, ada Ya, sound ada sitar. sitar, ada sound roots, Iya. ada sound mellotron, memang alat-alat vintage semua yang kita cari. Sama ini sound gitar gue semuanya todong, biasanya kan direct ya. Iya, iya. Pakai ampli, gue balik lagi kayak 80-an, pakai ampli ditodong. Gitar akustik juga saya mainnya ditodong, semua nggak ada direct. Benar-benar ajar play. Dan memang kembali lagi mau balik lagi kenapa harus string gitu awal. Memang saya bikin supaya bisa nyayat dari pertama dengan komposisi 4 detik itu, bagaimana dengan komposisi itu orang langsung tanpa mendengar lirik atau judul lagunya orang udah berasa sedih. Memang saya buka untuk itu gitu. Kita penulis ya, penulis kan biasanya ide dari manapun ya gitu ya. Kenapa kita bikin cinta terluka? Tapi terluka adalah sesuatu yang relate sebenarnya, dan sesuatu yang tabu. Banyak orang cinta tapi tidak bisa, tidak menerima kenyataan bahwa dia terluka. Kayak sekarang lagi tren kan, bukan lagi tren, lagi booming kasus Ya, orang ada sakit banyak hati kasus. gitu ya. Jadi mungkin ini salah satu momen yang tepat juga, atau mungkin kebetulan juga kita ada di timing yang tepat gitu. Jadi menurut kami di judul lagu itu sudah menjadi bridging buat kita juga sih, bagus juga. Kita nggak terluka, lagunya yang terluka. Tadi kan disampaikan sama Irfan ya, kalau ini menuju ke album. Betul. Nah, rencananya itu mini album atau memang full album, berisi berapa? Kalau boleh kasih kisi-kisinya. Kayaknya kalau misalnya ngomongin itu, setahu saya pribadi, nggak tahu salah bener ya, kategori mini album itu di bawah 30 menit. Kayaknya kita udah bisa dibilang album sih, karena ya kita siapin 10-12 lagu. Mudah-mudahan semuanya bisa dibawa dalam satu packaging album gitu. Mungkin tahun ini lancar keluar album Casmala yang kedua. Sebenarnya gini, kalau kita ngomongin musik production kita udah paham ya gitu, distribusi kita udah paham. Cuman kan kita perlu anak muda, perlu label muda yang mungkin punya paham pemikiran yang beda gitu. Kayak kita sejujurnya bukan nggak sanggup, kita bingung mau buat konten yang apa yang menarik buat generasi Gen Z ya. Dan menurut kami My Music punya kapasitas itu, mengcampaign sesuatu yang kelihatannya oldies tapi menjadi muda. Dan menurut kami kita beruntung sekali ada di My Music.
mereka menyiapkan semua dan kita tinggal ikutin aja. Kalau kita suruh mikirin Pecah. kita nggak nyampe gitu, apalagi harus jadi anak muda banget gitu. Mungkin ada yang lebih suka indie, lebih suka jalan sendiri, tapi kalau mau jalan jauh lu cari partner, tag teaman. Mungkin kita fokus sama album satu, terus kita juga Promo. bangun setlist yang baru karena menuju album juga. Kita akan seru di musiknya OVR sih. Mungkin komunitas juga kita akan kumpulin mulai. Iya. Kita grab orang-orang muda yang harusnya bisa mendelegasi musik kita ke yang lebih besar lagi. Karena kalau kita mikirnya musiknya musik umur 30 tahun ya beda. Kalau kita dapat segmen umur 20 sampai 25, ini album misalnya bisa jalan, apalagi singlenya kayak gini. Belum tahu sih. Kalau pribadi kita sih udah ngalamin ya, tapi kalau di Jazz Malas saya pikir kita mau fokus aja deh. Karena kita punya Peter aja menurut kami udah oke gitu ya. Kita tuh bisa mendelegasi lagu-lagu kita, lagu Irfan, lagu saya, termasuk lagu Peter kita belum expose gitu. Kalau kita harus kolaborasi dengan orang lain mungkin nanti ya. Kita benar-benar udah jadi band yang banyak disukai orang, siapa aja pasti mau lah. Bukan kita yang mau kolaborasi, malah orang pengen kolaborasi sama kita. Asal budgetnya pas. Mau, tapi ya maksudnya kita open banget, cuman memang dalam waktu dekat ini kita belum ada rencana untuk kolaborasi sama penyanyi. Ya kalau secara musikalitas secara ini kita baru ngasih 20% ya. Saya Irfan Peter baru ngeluarin 20% idea maksudnya gitu ya. Nanti kalau ini jalan kita akan lebih expand lagi. Kalau udah mentok banget baru kita kolaborasi mungkin ya gitu. Kayaknya nggak mungkin mentok deh.